saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam Bali Post Talk. Cukup istimewa hari ini karena kita akan wawancarai Ketua Umum PWI Pusat, Bapak Atal Sembiring Depari. Dan kebetulan hari ini juga ada pelantikan pengurus PWI Bali. Kita langsung sapa dulu Pak Atal. Biasa akrab panggil Bang Atal. Selamat siang Bang Atal. Selamat pagi jelang siang. Ya. Ya. Jadi kalau di Bali sudah ini ya. Bang, kalau kita bicara tentang PWI, kita bicara tentang organisasi kewartawanan. Nah, di dalam COVID sekarang ini, dalam masa pandemi COVID seperti ini, ada sering muncul, terutama bagaimana masyarakat sepertinya memberikan kritik atau mengatakan kita yang media-media massa mainstream ini menyebarkan berita hoax tentang COVID ini gitu. Gimana Bang Atal mungkin masyarakat salah persepsi. Ya. Yang nyebarin ini sebenarnya medsos Medsos ya. Nah, bawa 1-2 misalnya media online ada juga kejebak mungkin. Tapi itu kita nggak mengelak. Tapi sebenarnya mainstream media sudah sangat peduli pada hoax. Kan bukan hanya waktu COVID ini kita bicara tentang hoax ini sangat berbahaya. Sudah sejak lama ini jadi problem buat kita. Sehingga Anda kalau lihat di media-media ini sering di media mainstream ini hoax, kita yang verifikasi malah. Jadi ya saya mohon maaf, ini bukan saya untuk membela, tapi yakinlah masyarakat harus percaya kepada mainstream media. Karena kita ini yang sangat peduli pada hoax, sangat peduli. Itu ya. Bahkan kita sering mengklarifikasi Pak ya, wartawan yang sudah yang sudah atau bekerja di media-media mainstream ini sudah berusaha untuk meluruskan gitu ya. Di mindsetnya wartawan mainstream udah begini. Kalau dia baca medsos, udah pasti tingkat pertama dia nggak percaya. Nah, artinya langsung nggak dimakan. Saya nggak percaya. Sehingga ada upaya verifikasi. Bahkan juga ada tanggung jawab moral. Baik. Nah, ketika dia nggak mempercayai ini, dia takut juga masyarakat terpengaruh, percaya, sehingga dia tulis ini berita hoax gitu. Nah, artinya kan sudah kita lakukan 2 tahap sebenarnya. Baik. Dia tidak percaya dan dia berusaha verifikasi dan dia menyampaikan juga kepada publik. Okay. Kemudian persoalan lain juga yang muncul ketika masa pandemi ini. Media massa juga terdampak ya, baik secara ekonomi dan juga tadi tekanan-tekanan secara konten isi. Nah, bagaimana Bang Atal melihat ini? Iya, pandemi COVID ini memang bukan masalah bangsa saja. Kita menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Dia semua ambruk, dunia usaha hancur-hancuran. Sebenarnya dunia usaha media pun sama. Kita ini sekarang ini lagi menderita banget. Sama kita, sama dengan rakyat. Ya, sebelah kalau kemarin kan ada yang PHK sekian ratus orang kalau perusahaan besar. Kemudian ada kemarin mau Lebaran juga nggak dapat THR ada. Ini kita nggak menghindar. Karena kenapa? Selama pandemi ini dunia usaha runtuh, nggak bisa bergerak. Dia sendiri juga menghadapi cash flow-nya mengalami kesulitan. Nah, padahal dari mereka lah selama ini datang iklan buat media. Sedangkan pemerintah ada juga iklan pemerintah. Tapi pemerintah sendiri juga koreksi anggarannya. Dikoreksi untuk COVID banyak. Jadi mungkin tadi ada anggaran untuk promosi media, akhirnya lari ke COVID. Nah, ini kita hadapi bersama kita. Tapi saya bangga ya semangat kita paling tidak pers untuk terus menggelorakan mengenai COVID ini enggak konsisten sekali. Kita ingin mengajak masyarakat supaya betul-betul kita harus disiplin. Protokol kesehatan ini nggak main-main deh gitu. Kenapa ini penting? Supaya kita cepat juga mengakhiri ini. Sebelah kayak di Bali. Kalau makin cepat persoalan COVID selesai, kan kita udah bisa bangun nih pariwisata kita. Nah, bisa bergerak destinasi lagi kita. Padahal destinasi Bali ini jadi tolak ukur. Kalau lokomotifnya belum jalan ini,
gerbong wisata lain juga nggak jalan. Ya, Jadi jangan harap bangga-bangga misalnya, oh ya saya Danau Toba udah bisa jualan wisata. Tidak, kalau Bali belum. Kalau Bali Di belum, sinilah ya. standar. Itu makanya penting ini. Jadi Buat Bali menurut Bang Atal memiliki posisi yang sangat penting ya untuk penting. menggerakkan Karena itu perekonomian nanti rumah saya pariwisata. mungkin di pelantikan ini saya minta ini pengurus PW. Tugas Anda adalah bagaimana mengawal protokol kesehatan supaya masyarakat kita ajaklah, ingatkan terus, kita penting ini, jangan main-main lah, supaya cepat. Jadi lebih pada bagaimana mengarahkan masyarakat supaya lebih disiplin gitu. Iya, sebenarnya begitu. Itu kerjanya media Nah, ini pentingnya sekarang itu. Masyarakat jangan kecil hati. Kita juga tahulah. Katanya masyarakat tidak bisa hidup kalau nggak bekerja. Tapi kan bisa bekerja sambil menggunakan masker ini. Jaga Ini jarak kan juga. mengganggu. Pemerintah kan hanya minta supaya disiplin untuk protokol kesehatan. Ya, insya Allah bisa dilakukan. Nah, kalau enggak sekarang kan kita nggak tahu klaster mana lagi nih. Katanya di pasar-pasar banyak yang tumbuh gitu ya. Ya, ya. Nah, karena kelalaian kita untuk disiplin. Baik. Itu berarti sebenarnya kerja wartawan dan kerja media di masa pandemi Covid ini menjadi sangat vital gitu ya, Pak? Vital. Sangat Vital, Pak. Saya sempat diwawancarai oleh TVRI atau apa ya. Nah, waktu itu saya ngomong dengan di kantornya tim pencegahan ya. Pak Doni Monardo, saya ngomong. Dia juga manggil media kita. Karena kita menentukan, saya udah bilang, kita ini ujung tombak sebenarnya. Betul. Selain tenaga medis, media ini ikut jadi ujung tombak. Saya bangga betul karena lihat tanggung jawab teman-teman ini besar sekali. Untuk memberitakan terus menerus. Ini kan luar biasa, Pak. Ya. Nah, kemudian untuk itu saya ingatkan betul. Anda jangan meliput, gue bilang. Jangan meliput kalau nggak siap protokol kesehatan. Wow, Saya katakan pada anggota PW, mendingan tidak. Nah, gitu ya. Jadi keselamatan lebih penting. Oh iya, karena sama juga kita bunuh diri dan ini sangat rentan ya. Baik. Walaupun selama pandemi ini gerakan kita juga terbatas. Wartawan itu terbatas. Wartawan tidak bisa langsung melihat pasien. Nah, pasien COVID kan enggak. Baik. Semua juga. Baik, Bang, ada beberapa daerah ya karena mungkin menyadari peran penting dari media dan dunia jurnalistik lah. Jurnalis ini kan ada yang memberikan stimulus, bantuan seperti di Bali juga ini sudah mulai diberikan. Nah, bagaimana Bang Atal menanggapi? Ada beberapa daerah, tapi yang lancar saya dengar yang running well itu prosesnya di Bali malah. Bali, Nah, saya sih bukan apa-apa. Waktu konferensi juga saya ketemu gubernur, saya pikir gubernur ini memang asik-asik aja sama wartawan. Ini salah satu gubernur yang ngerti nih wartawan. Nah, kemarin ini dengan pandemi buntutnya juga dia ngerti. Sekarang udah ada dibagi oleh teman-teman yang insentif. Ya. Wah, kan luar biasa itu. Itu yang Bang Atal pantau di daerah termasuk Bali ini termasuk saya kan semua harus. Artinya di Bali ini sudah cukup responsif dari bagus pemerintah. dong, bagus ini. Apalagi nanti ada tahap kedua mungkin untuk wartawannya juga. Untuk pekerja media. Wah, Pak, untuk tingkat nasional sampai hari ini Dewan Pers itu masih berjuang. Masih berjuang. Insentif untuk perusahaan media. Belum Saya ada kemarin realisasi, sebelum ke sini juga ketemu presiden di Istana Bogor, ya? untuk bicara ini gitu kan. Belum ada ini realisasi. udah Bali itu udah bukan berlebihan kita bilang. Bali udah cair malah ya Bang ya. Nah, jadi mau pindah juga saya ke Bali. Jadi wartawan juga. Bikin media di Bali aja lah. Bang, oke, di closing statement Bang, kalau kita udah 15 menit Bang, kalau di Bali Post Talk ini, ada yang Bang Atal ingin sampaikan sebagai Ketua Umum PWI kepada kawan-kawan jurnalis dimanapun berada, Ya. kemudian juga kepada pemerintah, ya harus bagaimana menyelamatkan lah, katakanlah media dan juga dunia Ya, media masa saya di masa pikir pandemi itu. Pemerintah udah berbuat, jadi teman pers harus merasa sangat bersyukur ya. Tidak semua daerah yang memperoleh apa yang diperoleh teman-teman di Bali dalam rangka safety media juga. Ya. Karena itu tugas kita bersama dengan pemerintah yang sekarang ini urgent, masih aja tetap urgent adalah urusan COVID.
COVID ya. Karena itu kita bareng-bareng bersama-sama, kita jangan putus asa. Tetap kita gelorakan bagaimana ini pentingnya protokol kesehatan ini kepada publik masyarakat kita. Nah, kita berkepentingan supaya masalah COVID ini cepat berakhir. Karena dengan cepat berakhir masalah COVID, Bali udah bisa mempersiapkan destinasi wisatanya. Sudah banyak Pak orang antri mau ke Bali nih, nggak bisa. Contohnya, teman-teman saya di Confederation of ASEAN Journalists, kita udah mau bersidang di sini. Ya harusnya sudah ya. Itu ditunda bukan karena nggak bisa bersidang, karena dia pingin bersidang mau ke Bali gitu, mau ke Bali. Tapi kan nggak bisa ke Bali, suasana begini. Itu ditunda tahun depan aja udah. Karena ini, jadi banyak orang mimpi mau ke Bali. Masih untuk segera bisa jalan-jalan ke Bali gitu. Dan di situ peran kita di media sangat penting Bang ya, untuk bagaimana mendisiplinkan masyarakat, meningkatkan sadar dengan protokol kesehatan sehingga ini bisa segera normal katakanlah begitu. Iya, saya kira tadi saya bilang prioritas pertama mungkin pers Bali tetap ini melihat ini. Karena dan pemerintah sudah memberikan dukungan juga kepada. Baik, terima kasih Bang Atal. Dan demikian tadi Bali Post Talk saya dengan Bang Atal Depari, Ketua Umum PWI Pusat. Tentu ada respon yang sudah positif diberikan kepada pemerintah Provinsi Bali yang memberikan perhatian yang memadai kepada pers di Bali sehingga bisa tetap menjalankan fungsinya, apalagi di masa pandemi COVID ini yang sangat vital perannya untuk bagaimana segera katakanlah menanamkan disiplin kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud dan Bali bisa normal kembali dan badai COVID ini segera berlalu. Demikian wawancara saya di Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.